pupuk pembungaan dan pembuahan fase kedua agar cabai lebat dan produktivitas tinggi. Halo sahabat benih online, berdasarkan manajemen pemupukan menurut fase-fase tanaman cabai dapat diperpanjang masa petiknya hingga periode kedua atau ketiga. Tanaman cabai merah merupakan tanaman semusim. Namun di daerah beriklim tropis, sebenarnya tanaman ini mempunyai potensi hidup dan menyelesaikan daur hidupnya hingga 1 tahun. Ada beberapa varietas cabai lokal yang dikenal mampu tumbuh dan berproduksi selama 1 tahun. Namun, sejak diperkenalkan varietas hibrida yang didesain untuk mengoptimalkan produktivitas dalam satu musim, banyak petani lebih memilih menggenjot panen dalam satu musim, dengan masa petik 18 hingga 24 kali. Setelah tanaman mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis karena penuaan sel, tekanan lingkungan, hama, penyakit, maupun karena pertimbangan ekonomis oleh petani, sehingga akhirnya selesailah satu siklus hidup tanaman tersebut. Nah, yang sering dialami petani ketika selama masa tanaman produktif, harga cabai sedang jatuh. Akan tetapi, menjelang akhir masa petik, harga cabai justru merangkak naik. Tentu banyak petani akan berpikir untuk memperpanjang masa petik untuk memperoleh kesempatan harga panen yang tinggi. Ada beberapa teknik yang pernah digunakan oleh petani untuk memperpanjang masa panen cabai hingga 2-3 periode. Bukan hal yang mustahil memang jika tanaman cabai mampu hidup dan berproduksi selama hampir 1 tahun. Setelah periode petik pertama usai, tanaman masih dapat ditumbuhkan tunas-tunasnya, kemudian dipelihara hingga berbunga dan berbuah lagi. Periode panen yang kedua ini bisa jadi buahnya lebih lebat dibandingkan yang pertama. Total panen yang dihasilkan pun meningkat antara 50-80%. Pada prinsipnya, tanaman cabai mempunyai potensi umur hingga 15 bulan jika kebutuhan nutrisinya terpenuhi dengan tepat, kondisi lingkungannya mendukung, dan gangguan hama maupun penyakitnya terkendali. Teknik ini memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain tanah diolah dengan baik, menggunakan plastik mulsa, pengairan tercukupi, kecukupan bahan organik bagi tanah dengan pupuk kandang, serangan hama dan penyakit terkendali, kebersihan lahan bersih dari gulma, dan pH tanah mendekati seimbang atau netral, serta hindari penggunaan CPT secara rutin. Nah, beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain: 1. Memilih varietas yang adaptif dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Umumnya, benih lokal lebih mampu bertahan dibanding hibrida, tetapi dari segi produktivitas dan ketahanan buahnya masih di bawah hibrida. 2. Pengelolaan lahan secara tepat dengan memperhatikan musim, tekstur tanah, drainase, kecukupan bahan organik, ketersediaan bahan organik, ketersediaan mineral hara, hingga derajat keasaman. 3. Penggunaan plastik mulsa. Plastik mulsa digunakan sebagai penghalang hama dan menjaga agar lahan tetap bersih dari gulma. 4. Antisipasi pemenuhan kebutuhan air untuk musim kemarau. Pemenuhan air merupakan kewajiban karena cabai akan ditanam selama 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 5. Perhatikan usia bibit semai siap tanam. Jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Benih yang siap ditanam mempunyai ciri warna coklat pada batang bagian bawah dan akar sudah berkembang. Bibit yang terlalu lama di persemaian, akar tunjangnya terlalu panjang, sehingga menekuk ke samping. Hal ini menghambat fase vegetatif awal dan mengganggu pembentukan tunas. 6. Persiapan sarana produksi pertanian berupa pupuk organik, dolomit atau pembenah tanah jenis penukar ion, pupuk makro slow release dan fast release, pupuk foliar, pestisida yang terdiri dari insektisida spektrum luas, dan fungisida multisid. Untuk pestisida spesifik, melihat perkembangan hama dan penyakit nantinya. Dan ketujuh, pemberian pupuk melalui siraman akar atau kocor. Hal ini lebih baik karena lebih cepat direspon oleh tanaman. Pemberian pupuk untuk fase pembungaan atau pembuahan periode kedua sangatlah penting, karena tanaman membutuhkan zat hara atau nutrisi untuk tetap bertumbuh dan berbuah, sehingga perlu adanya tambahan nutrisi yang diberikan. Nah, berikut ini beberapa pupuk atau nutrisi yang dapat diberikan untuk pembuahan periode kedua, antara lain Mutiara Grower, BioKCL, dan Topstar B. Pertama, Mutiara Grower 15, 9, 20 plus TE.
NPK Mutiara Grower dari PT Merauke Tetap Jaya ini memiliki kombinasi nitrogen 15%, fosfat 9%, dan kalium 20%. Kandungan kalium dalam pupuk NPK ini lebih tinggi, sehingga pupuk ini biasa digunakan pada tanaman yang memasuki fase generatif atau pembungaan dan pembuahan. Pupuk grower ini memiliki keuntungan antara lain 1. Kualitas pril yang baik, 2. Mengandung kalium yang lebih tinggi, 3. Nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrat, 4. Kalium berasal dari KCl, 5. Hara-hara dengan cepat akan tersedia, 6. Penggunaan dan cara aplikasi yang mudah dan merata, 7. Kualitasnya sudah terbukti, dan 8. Rendah debu. Pupuk Mutiara Grower mudah ditemukan di toko pertanian maupun marketplace dengan kisaran harga Rp22.000 untuk kemasan 1 kg dan harga Rp925.000 untuk kemasan 50 kg. Kedua, Bio KCl. Bio KCl merupakan pupuk cair yang berisi senyawa-senyawa organik, memiliki kandungan nitrogen organik sebagai protein 60,32%, kadar zat lemak 1,13%, kadar zat organik 2,55%, dan pelekat 2,05%. Bio KCl yang merupakan produk dari sumber Jegi Jaya juga disertakan unsur lainnya seperti magnesium, kalsium, besi, mangan, seng, kobalt, boron, dan molibdenum. Aplikasi Bio KCl untuk cabai dan tomat segera lakukan penyemprotan setelah buah dipanen, agar luka bekas panen segera sembuh dan segera terangsang terbentuk bunga baru. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan dan perkebunan seperti padi, kapas, jeruk, apel, cengkeh, lada, dan sejenisnya, saat tanaman masih muda dapat disemprot 10 hari sekali. Penyemprotan dapat diulang beberapa kali dan dihentikan apabila pertumbuhan tanaman telah dianggap subur. Pada tanaman dewasa yang menjelang berbuah, dianjurkan untuk penyemprotan kira-kira 1-1,5 bulan sebelum berbunga dengan interval 7 hari sekali, sebanyak 4-5 kali. Kemudian, hentikan saat tanaman mulai keluar bunga dan lakukan penyemprotan kembali setelah bunga menjadi buah yang masih kecil, sebanyak 3 kali. Hal ini guna mencegah gugurnya buah serta membuat rasa buah menjadi manis, besar, serta berwarna indah. Bio KCl mudah ditemukan di toko pertanian maupun marketplace dengan kisaran harga Rp30.000 untuk kemasan 1 liter. Topstar Buah. Topstar Buah merupakan pupuk buah dan bunga yang larut 100%, sehingga mudah diserap oleh tanaman. Topstar Buah merupakan pupuk dari Agrindo dengan kandungan nitrogen 10%, fosfat 20%, dan kalium 40%. Selain 3 kandungan utama tadi, Topstar juga diperkaya oleh unsur-unsur hara lainnya, antara lain magnesium, boron, kobalt, seng, mangan, tembaga, dan masih banyak lagi. Aplikasi pupuk Topstar Buah yaitu dengan dosis 1 gram per liter air dengan cara disemprotkan merata ke bagian daun pada pagi hari atau sore hari setiap 7-10 hari sekali. Topstar Buah sangat mudah ditemukan di toko pertanian maupun marketplace dengan kisaran harga Rp30.000 untuk kemasan 500 gram. Penggunaan pupuk pembungaan dan pembuahan untuk fase kedua pada cabai sangat diperlukan karena dapat membuat cabai lebih lebat dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Mungkin cukup sampai di sini ya pembahasan kali ini. Jika suka video ini bisa like, jika bermanfaat boleh di-share, dan jika ada yang ingin ditanyakan boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.